Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan dalam satu hari ini, Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih buat segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Hingga saat ini kami memperoleh kesehatan dalam melakukan segala aktivitas kami. Berkati kami, terkhusus firman-Mu yang akan kami dengarkan, biar menjadi kekuatan dan motivasi yang baru bagi kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini yang tertulis dalam Daniel 4 ayat 34, demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat di zaman sekarang ini, banyak orang yang hidup dalam kesombongan. Ada seorang penulis yang bernama Santo Thomas Aquinas. Beliau berpendapat bahwa kesombongan adalah perasaan di mana manusia itu sendiri menilai dirinya lebih dari orang lain. Dan biasanya kesombongan itu berlawanan dengan hati nurani yang berasal daripada Tuhan. Ketika kesombongan itu sudah menguasai hati dan pikiran manusia, maka lambat laun kesombongan itu akan memelihara sikap yang egois, bahkan lupa akan Tuhan sebagai penciptanya. Demikian yang kita lihat di dalam nats ini, kesombongan hati daripada Raja Nebukadnezar meruntuhkan kehebatannya. Karena jelas kita tahu bahwa kesombongan itu tidak akan pernah bisa kekal. Karena Tuhan tidak akan pernah setuju dengan sikap yang sombong. Itu makanya Tuhan pernah berkata, orang yang meninggikan diri akan direndahkan, tetapi siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Demikian juga yang kita lihat di dalam nats ini, Raja Nebukadnezar dia lupa bahwa yang menciptakan dirinya adalah Tuhan. Pada saat di dalam kerajaannya, ketika dia berada di istana kerajaannya, dia selalu memamerkan kekuasaannya, bahkan dia mendeklarasikan bahwa semua orang rakyat yang dia pimpin saat itu harus tunduk kepadanya. Harus tunduk kepada apa yang dia perintahkan. Sehingga oleh karena kesombongannya, dia bermimpi. Dan di dalam mimpinya itu, dia akan menerima hukuman. Setelah dia menerjemahkan mimpinya melalui Daniel, maka Daniel memberikan keterangan daripada mimpi Nebukadnezar bahwa raja itu akan dihalau dari tempat tinggalnya, dari istananya. Dan dia akan berada di antara binatang-binatang di padang sampai dia bertobat,
sampai dia mengakui bahwa kekuasaan, bahwa kerajaan, bahwa segala yang dia miliki itu adalah pemberian Tuhan. Dan itu benar-benar dialami oleh Raja Nebukadnezar. Kesombongannya meruntuhkan kekuasaannya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengesampingkan Tuhan dalam kesuksesan kita, maka dosa itu akan menguasai diri kita. Maka iblis akan merusak pikiran kita. Makanya di dalam nats ini kita diajak untuk selalu hidup dalam kerendahan hati. Kita harus mengakui bahwa apa yang kita miliki itu adalah pemberian daripada Tuhan. Kita harus mempercayai bahwa Tuhanlah Allah daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bahwa apa yang kita miliki itu adalah pemberian Tuhan semata kepada kita. Dan harus kita akui, suatu saat juga Tuhan bisa mengambil bahkan mencabut apa yang telah Dia berikan, apa yang telah Dia percayakan kepada kita. Kalau kita tidak mengakui, bahkan kalau kita menyombongkan apa yang telah Dia percayakan kepada kita. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baiklah kita berhati-hati dalam bersikap. Jangan sampai diri kita hidup di dalam kesombongan, tetapi mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan mengakui apa yang kita miliki, jabatan apa yang kita pakai, yang Tuhan pakai untuk kita lakukan dalam kehidupan kita saat ini. Kita harus mengakui bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan lewat profesi kita masing-masing. Mari kita muliakan Tuhan lewat pemberiannya kepada kita. Semua itu adalah kasih karunia Allah dalam diri kita. Kemampuan kita, kepandaian kita, kecakapan kita, semuanya itu hanyalah pemberian Tuhan semata. Terpujilah Tuhan yang telah mempercayakan berbagai-bagai talenta, berbagai-bagai jabatan yang telah Dia percayakan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Segala puji, syukur dan hormat kemuliaan bagimu Bapa di dalam surga, karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Melalui nats ini, Tuhan mengajarkan kepada kami agar kami memuliakan Engkau Tuhan lewat segala pemberian-Mu kepada kami. Baik profesi kami, jabatan kami, apapun yang bisa kami lakukan. Ketika itu Tuhan percayakan kepada kami, kuasailah hati dan pikiran kami agar kami tidak jatuh ke dalam kesombongan. Seperti Raja Nebukadnezar, ketika dia menyombongkan kekuasaannya, Tuhan menegurnya lewat mimpinya. Bapa dalam surga, biarlah segala pemberian-Mu kepada kami pakai Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ajari kami untuk selalu merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Engkau adalah Raja yang Maha Kuasa, Raja yang kekal. Kehidupan kami, jabatan kami di dunia ini hanyalah sementara. Ketika Tuhan percayakan itu untuk kami lakukan, biarlah semuanya itu kami lakukan di dalam kerendahan hati kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.